Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang makna ideologi bagi bangsa Indonesia dan perkembangan ideologi besar dunia. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Ada Angga Adi Saputra, ada Septi Kurniatiningsih, dan ada Reza Andrianto. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke materinya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari ideologi. Yang pertama adalah ideologi berasal dari kata idea atau dari bahasa Yunani eidos yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya berarti ilmu. Ideologi merupakan rangkuman dalam gagasan. Pada umumnya, ideologi gagasan kaitannya dengan politik, sehingga sering kita dengar adanya sosiologi politik. Erat hubungannya dengan politik ini adalah ideologi dasar, ideologi nasional, dan ideologi bangsa. Selanjutnya, ada beberapa makna ideologi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Antara lain, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Lalu, makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, beberapa perkembangan ideologi besar di dunia, yaitu yang pertama, liberalisme. Liberalisme dari kata liberalis atau dari kata lain yang merupakan kata turunan dari liber, yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, dan tak tergantung. Ideologi ini mementingkan kebebasan seseorang, ia terpantul dalam aspek segala kehidupan. Selanjutnya, perkembangan di barat, individualisme. Dalam ajaran ini, kepentingan kebebasan individu lebih diagungkan atau dianggap lebih penting daripada masyarakat. Lalu ada konsep liberalisme itu sendiri adalah kebebasan individu, pemerintah absolut atau otoriter, serta sistem pemerintahan harus berupa demokrasi. Selanjutnya nomor 2 adalah komunisme. Komunisme merupakan gerakan dan kekuatan partai-partai komunis yang lahir sejak revolusi Rusia 1917 di bawah pimpinan W.I. Lenin yang tumbuh menjadi kekuatan politik dan ideologi internasional. Sering dipakai dan disamakan dengan istilah ajaran komunisme dengan Marxisme, Leninisme, dan komunisme internasional. Ciri-ciri ideologi komunisme: ateisme, dogmatisme, otoritas, pengkhianatan terhadap HAM, diktator, interpretasi ekonomi. Selanjutnya adalah landasan pemikiran komunis. Yang pertama, penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas atau tidak. Yang kedua, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, berisi resep perbaikan untuk masa depan. Yang keempat adalah rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan yang berbeda. Dan yang kelima adalah sistem pemerintahan bersifat otoriter, totaliter, dan diktator. Kemudian nomor 3 ini ada Marxisme. Marxisme sebagai ajaran filsafat dan doktrin revolusioner serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di negara dunia lainnya. Dalam hubungan Marxis cenderung pada pemikiran Hegel yang melandaskan pemikiran bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai yang saling berlawanan satu sama lain kemudian sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan sosial politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang keempat adalah sosialisme. Muncul pertama kali di Prancis tahun 1950 dan negeri Eropa tersebut kemudian hari tumbuh menjadi pusat sosialisme dunia. Belakangan, komunisme digunakan untuk menunjukkan pada aliran sosialis yang lebih radikal
yang menuntut total hak miliki pribadi dan kesamaan komunis, serta mengharapkan komunis itu bukan dari kebaikan pemerintah melainkan semata-mata perjuangan kaum tertindas itu sendiri. Yang ketiga, ideologi Marxisme, komunisme, dan sosialisme dianggap saling memiliki akar pemikiran yang sama, yakni pembebasan kaum buruh di hadapan kapitalis, serta penghapusan hak-hak milik pribadi atas alat-alat produksi yang digantikan oleh hak-hak milik kolektif. Ya, demikian yang dapat saya bacakan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya ke slide yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, ada 3 pilar paham Marxisme, komunisme, dan sosialisme. 1. Paham materialis secara historis atau historis materialis, yang intinya bahwa ekonomi merupakan infrastruktur yang menentukan jalan sejarah umat manusia. Kedua, paham bahwa pemilik modal memeras buruh dan menguasai alat-alat produksi dalam sistem industri, dan hal itu merupakan sumber ketidakadilan yang harus dimusnahkan. Ketiga, paham bahwa sejarah dunia merupakan perjuangan kaum proletar atau kaum bawah melawan kaum borjuis atau kaum atas, yang berakhir kemenangan kaum proletar dan lahirnya masyarakat tanpa kelas dalam kediktatoran negara. Yang kelima, ada fasisme. Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan kembali sosial, ekonomi, dan budaya dari negara dengan berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi. Adapun ciri-ciri dari ideologi fasisme ini yaitu tidak setuju dengan kemapanan yang anti perubahan atau konservatisme, selalu muncul ketika negara mengalami krisis masa lalu, dan selalu muncul ketika negara mengalami krisis. Ada pula ciri khas pada ideologi fasisme, yaitu pertama, rasialisme. Pengikut ideologi ini tidak bebas berpikir terhadap ideologi itu sendiri. Kedua, diktator. Ajaran ini bersifat dogmatis dan kritik dianggap sebagai suatu kejahatan. Ketiga, imperialisme. Atas dasar ideologi mereka melakukan penguasaan atas bangsa lain. Ideologi fasisme ini juga mempunyai semboyan loh, yaitu credier, obedier, dan combattre, atau dengan kata lain, yakinlah, tunduklah, dan berjuanglah. Yang keenam, ada nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan, atau perasaan yang mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasaan resmi daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Adapun beberapa arti nasionalisme. Yang pertama, sebagai suatu proses sejarah aktual, proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku, dan imperium kelembagaan negara nasional modern. Kedua, sebagai suatu teori, prinsip, atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual. Ketiga, nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis, dan suatu teori politik. Yang keempat, sebagai suatu sentimen yang menunjukkan keadaan pikiran di antara nasionalitas. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.